Selamat pagi Bapak, atas nama Kristiana BT, NIN 20030030091, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Baik, langsung saja di pembahasannya. 1. Konsep orang sebagai sensor. Strategi tinjauan literatur. Dalam mengidentifikasi studi sebelumnya, studi ini mengandalkan database online, Web of Science. Pertama, karya terkait dicari dengan istilah kunci, seperti bencana, badai, topan, media sosial, Facebook, dan Twitter. Di antara artikel yang diidentifikasi melalui istilah kunci, penulis memilihannya yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Karena kajian saat ini berfokus terutama pada pendekatan orang sebagai sensor, penulis tidak berkonsentrasi pada peran media massa dan interaksi antara media tradisional dan media sosial. Selain itu, dalam penelitian ini, penulis mendalami literatur yang meneliti bencana buatan manusia, bencana alam karena meskipun kedua jenis bencana tersebut memiliki ciri khasnya sendiri. Banyak penelitian yang membahas bencana buatan manusia, misalnya pembombardir Boston dan bencana alam. Meskipun ada beberapa cara untuk membedakan fase bencana seperti yang dibahas dalam bab ini, pekerjaan terkait yang dipusatkan atau menyajikan fase-fase berdasarkan kerangka waktu pemulihan yang diusulkan. Selama dan segera setelah bencana, yang mencakup fase disorientasi dan penerimaan realitas baru dalam waktu sekitar 102 jam setelah bencana. B. Phase response yang mencakup phase utopia bencana, dan C. Phase pemulihan kehidupan yang mencakup phase masuk kembali kehidupan sehari-hari, dan phase pemulihan kreatif lebih dari sekitar 103 bencana setelah bencana. Jika ada stir yang dapat diprediksi seperti badai, topan, dan tsunami, phase A termasuk prediksi dan phase peringatan dini, Meguro dan Murau 2008. Contoh dari phase prediksi dan peringatan dini. Ini adalah periode setelah menerima peringatan tsunami sampai dengan terjadinya tsunami, dan periode setelah menerima perintah evakuasi badai sampai tanah turun dari badai. 2. Metodologi. Abstraks menjelaskan kasus-kasus analisis studi, pertanyaan penelitian, dan metodologi untuk mencapai tujuan penelitian ini, yaitu menunjukkan potensi kegunaan dari media sosial untuk mendeteksi pemulihan sosial ekonomi. Pertama, dalam penulis memperkenalkan kasus bencana
berskala besar dan analisis studi ini. Gempa dan tsunami Jepang Timur besar pada tahun 2011 dan badai Sandy pada tahun 2012. Dalam pertanyaan penelitian dan diagram alir penelitian dijelaskan. Selanjutnya, dalam data dan metodologi tentang kegiatan pemulihan sosioekonomi disediakan. Studi kasus. Studi ini menyelidiki bencana-bencana terbaru. Gempa bumi besar Jepang dan tsunami pada tahun 2011, serta badai Sandy pada tahun 2012. Ada dua alasan penelitian ini memilih dua bencana. Ketersediaan media sosial saat bencana terjadi dan kerusakan sosial ekonomi. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali potensi penggunaan data, komunikasi, media sosial sebagai sensor kegiatan pemulihan para penulis anestesi. Bencana yang terjadi pada media sosial menjadi media komunikasi yang sering terjadi di antara warga. 3. Permintaan berlebih untuk perumahan. Dengan kata lain, bab ini mengkaji kemungkinan penggunaan data pasar perumahan sebagai salah satu proksi untuk indikator aktivitas pemulihan sosial ekonomi. Jadi bab ini membahas data pasar perumahan, di antaranya 1 tahun sebelum dan 3 tahun setelah bencana di daerah yang terkena bencana. Menemukan beberapa hal yang menunjukkan bahwa harga rumah yang disewakan di dekat zona kerusakan bangunan dan terletak di dataran meningkat setelah bencana, menunjukkan bahwa ada kelebihan permintaan untuk rumah kontrakan tersebut. 4. Topik di Twitter dan kelebihan permintaan mobil bekas berkorelasi aktivitas sosial ekonomi yang direfleksikan ke dalam permintaan berlebih dan untuk mobil yang digunakan. Temuan dari bab ini menunjukkan bahwa ketika ada lebih banyak komunikasi yang berkaitan dengan pemulihan dan kerusakan akibat bencana di antara tweet yang diposting oleh orang-orang lokal ke daerah yang terkena bencana, mungkin terdapat lebih banyak kegiatan sosial, ekonomi di daerah bencana sebaliknya. Ketika lebih banyak komunikasi terkait evakuasi, permintaan untuk mobil bekas mungkin berkurang. Abstrak karena indikator pemulihan sosioekonomi yang ada tidak dipublikasikan secara real time. Penggunaan data komunikasi media sosial untuk mendeteksi pemulihan berpotensi mengisi kesenjangan dengan ketepatan waktu dan ketersediaan datanya. Dimodifikasi dengan meningkatkan kesadaran situasional selama pemulihan dan kemajuan indikator baru dari kegiatan pemulihan sosioekonomi. Penelitian ini telah mengeksplorasi kemungkinan penggunaan dalam data komunikasi media sosial untuk mendeteksi kegiatan pemulihan bencana ekonomi. Pendekatan antardisiplin.
yang mencakup perspektif krisis formatika ekonomi dan pendidikan. Pemulihan memungkinkan memberikan bukti untuk mendukung kemungkinan menggunakan data media sosial untuk mendeteksi pemulihan. Sekian dan terima kasih.